Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima CMP. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga nonton video ini dalam keadaan semangat dan semangat. Oke teman-teman, di kali ini gue mau share nih. Ini akhirnya gue datang juga ya, Google AdSense. Nih. Dan ini datangnya cukup lama sih. Dari akun gue termonet. Akun gue termonet itu kalau nggak salah kurang lebih November atau Desember tahun lalu, tahun 2020 November ya. November tahun 2020 akun gue udah termonetisasi dan gue ajuin baru tercapai $10 ya. $10 pertama itu di Januari. Ya, jadi Januari tuh gue udah request pin seperti ini. Gue udah request pin dan baru datang sekitar bulan Juli. Ini Juli guys. Dan gue baru bikin reviewnya aja. Oke, mungkin ada yang tanya, Bang, gimana kalau nggak datang-datang? Ini kan udah berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah 7 bulan guys. Nggak datang. Padahal kalau di Google AdSense tuh untuk pencairan gaji dari Google ya, itu harus masukin pin dari Google AdSense. Kita harus masukin pin dari Google AdSense dan ternyata 7 bulan belum datang. Jadi waktu itu gua udah bolak-balik ke kantor pos. Katanya itu kita harus ngecek guys ke kantor pos, harus rajin-rajin ngecek ke kantor pos. Jadi di Januari itu gue nunggu 3 bulan ya, 3 bulan pertama itu gue nunggu belum datang. Di 2 bulan tuh alhamdulillah gue udah mencapai 1.300.000 pertama di Januari Februari itu udah menembus 1.300.000, tapi belum bisa cair karena ininya belum datang. Setelah di Januari itu gue coba tuh ke kantor pos ya, katanya suruh nunggu sekitar 3 bulan, katanya 3 bulan dari pengajuan di kantor pos itu biasanya 3 bulan datang. Nah setelah Januari baru Maret itu gue datang lagi guys ke sana dan jawabnya belum datang, katanya gue cek juga ternyata nggak ada juga. Dan ya seperti itulah, gue ke kantor pos zong, ke kantor pos lagi zong, mungkin ada 4 kali gue ke kantor pos dan itu nggak ada. Terus gue browsing gimana sih caranya biar kita bisa narik gaji ini tanpa pin dari Google. Pin dari Google ini belum gue buka ya, dan ini karena bulan kemarin udah baru datang, tapi gue udah bisa terverified Google AdSense-nya. Gimana caranya? Caranya cukup gampang guys. Di 3 bulan itu kita kan ngajukan pokoknya kita dapat ada jangka waktunya, gue lupa juga ada jangka waktunya dari pengajuan pertama, yang kedua, ketiga. Nah ini yang ketiga nih adalah pengajuan terakhir. Nah, setelah itu kita harus seperti ini guys, gue tunjukin di sini ya. Di pengajuan yang ketiga kita bisa request dengan pilihan alternatif ya. Alternatif di situ kita menggunakan KTP. Nah di situ gue masukin identitas gue sesuai nama gue di situ. Itu setelah itu ternyata terverifikasi guys, hanya menggunakan KTP aja gue udah terverifikasi. Dan singkat cerita dan itu kebetulan tanggal mudah guys, tanggal mudanya YouTuber itu tanggal 21, 22, 23 gitu, sekitar tanggal 21, 22, 23. Jadi tanggal gajiannya para YouTuber itu tanggal 21, 22, 23 lah. Dan itu pertama kali gue dapet gaji YouTube tanggal 21 Juli, karena gue baru bisa verified ini pada tanggal 21 Juli saat itu. Jadi gue dapat gaji ya lumayan lah, karena mengendon ya dari Januari, Februari, Maret belum bisa gue ambil. Jadi lumayan lah, ada akumulasi sekitar
lebih dari 2 juta. Lumayan buat YouTuber pemula tuh, lumayan lah. Terus jadi jangan khawatir buat teman-teman yang pin Google AdSense-nya belum keluar, jangan khawatir. Kalian langsung aja ajukan 3 kali pengajuan. Kalau misalnya itu belum datang, belum datang ke rumah kita, alamat kita langsung aja dengan KTP atau pengajuan alternatif atau menggunakan KTP tersebut ya, sesuai dengan nama rekening kita. Terus buat teman-teman tetap optimis, yang belum termonet tetap optimis, bikin aja konten secara terus menerus guys. Gak usah peduliin kalian itu termonet atau enggak, gak usah peduliin. Sesuaikan bikin konten itu sesuai hobi kalian bikin konten terus. Lama-lama algoritma YouTube itu akan melihat kita gitu loh. Wah, ini rajin nih bikin konten, bikin YouTube, rajin nih, makanya video kita akan direkomendasiin atau di-up seperti itu. Dan gue baru tahu kalau video gue tembus sampai 3 juta viewer, itu baru tahu guys, di channel gue sebelahnya. Jadi 3 juta viewer hanya konten asal-asalan. Tapi sebelumnya gue udah bikin konten-konten terus-terusan, tapi memang buat seru-seruan aja guys. Channel gue sebelumnya tuh gue bikin konten hanya asal-asalan aja, tapi rutin tiap hari gitu. Dan ternyata nggak tahu kenapa tiba-tiba subscriber meledak dan gue termonet channel itu di bulan November. Bikin channelnya itu kalau nggak salah cuman 3 bulan dari membuat itu, tapi gue upload tiap hari. Dan di bulan ketiga meledak, nggak tahu ya masuk trending atau apa, tiba-tiba 3 juta berapa gitu lebih. Nah maka dari itu gue bisa nyimpulin kalau kita sering rajin bikin konten, algoritma YouTube itu bisa melihat kita, wah nih rajin nih bikin konten nih, serius nih di dunia YouTube nih, makanya direkomendasiin. Maka dari itu buat teman-teman tetap semangat. Ingat, gaji YouTuber pemula itu nggak besar-besar amat, tapi lumayan lah buat pendapatan kita, nambah-nambah pendapatan kita. Jadi menurut gua gaji pertama gua di YouTube alhamdulillah sekitar 2 juta lebih. Jadi seperti itu. Karena memang untuk narik di Google AdSense minimal 1.300.000 guys. Dan waktu itu kebetulan gue tertahan udah mencapai 1.300.000 dan tertahan ya, mungkin itu jadi sekarang lebih 2 juta lebih lah. Oke, dan gue udah narik berapa ya gaji? Udah 2 kali narik. Alhamdulillah ini gaji yang kedua guys, di bulan kemarin Juli Agustus belum. Oke, mungkin cukup sekian ya sharing-sharing dari gue buat teman-teman YouTuber pemula seperti gue, YouTuber pemula. Jangan khawatir, jangan pesimis, semua itu ada waktunya masing-masing guys. Tetap aja bikin konten sebaik mungkin, sehobi kalian, semenarik mungkin, sebermanfaat mungkin, semenghibur mungkin. Kalau nggak bisa menghibur ya minimal sebermanfaat lah, bisa di informatif, membawa value seperti itu. Tapi gue nggak tahu nih ini video membuat informatif atau enggak, tapi gue hanya sharing pengalaman gue aja. Siapa tahu buat temen-temen di luar sana mengalami masalah yang sama, sudah ngajuin monetisasi, tapi belum datang juga. Siapa tahu memiliki hal yang sama. Nih, gue share pengalaman gue, dan gue udah sampai 7 bulan guys baru datang. Dan jangan khawatir, kalian bisa punya kesempatan dengan KTP asli kalian. Ingat ya, KTP asli kalian berarti kalian harus berusia 17 ke atas untuk memiliki KTP. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.